yang kadang-kadang ini ada di dunia ini seperti ini gitu ya. Nah, contoh kemarin saya agak kaget sekali ternyata terkait dengan seks bebas itu seorang anak manusia ternyata dulu itu zaman tahun 2008 ini datanya itu melakukan pertama kali hubungan seks itu usia 21 tahun ke atas. Sekarang lebih muda lagi, 15 tahun mereka sudah melakukan itu. Artinya ini juga berkaitan dengan aborsi, pernikahan usia dini dan lain sebagainya. Ratusan ribu orang itu mengajukan terkait dengan dispensasi pernikahan seluruh Indonesia ini juga mengalihkan gitu ya. Karena sebagian besar 80% adalah akibat pergaulan bebas. Jadi banyak sekali fenomena. Jadi kalau kita susun itu begitu banyak tantangan masa depan itu luar biasa. Dari tadi ya urusan berkaitan dengan globalisasi, apakah itu urusan moralitas, termasuk juga isu-isu lingkungan gitu ya. Termasuk juga bagaimana kita berhadapan dengan individu-individu yang akan berhadapan dengan tantangan persaingan masa depan. Bahwa kita ini hanya satu, ini Bu Atalia ini yang satu dari 7,8 miliar manusia dunia. Artinya juga PR luar biasa bagaimana persiapan anak-anak kita tangguh di hadapan di masa depan nanti. Termasuk apa lagi? Termasuk penyakit juga rupa-rupa, gitu ya. Maka kalau saya sendiri bersama dengan Pak Gubernur meyakini tidak hanya 3 ini yang penting, bagaimana IQ, EQ dan SQ, tapi juga PQ, physical quotient. Bagaimana kasus anak-anak stunting yang mereka tidak diberikan pembekalan gizi yang baik dari mulai ibu atau calon pengantin, itu juga akan menghasilkan ternyata anak-anak yang stunting yang tidak akan menjadi anak-anak yang mampu untuk menghadapi tantangan ke depan, gitu ya. Jadi gizi pun jadi penting, gerak tubuh jadi penting, bagaimana kesehatan jadi satu hal yang luar biasa. Nah, ini PR-nya banyak sekali. Jadi kalau kita bicara terkait dengan kasus-kasus itu, waduh, masya Allah gitu ya. Tiap hari mungkin ibu-ibu juga dan bapak kaget gitu ya, berita yang di KJTI gitu ya. Itu kadang-kadang membuat hati itu rasanya ingin melakukan banyak hal. Terkait dengan hal tersebut, tentu yang menjadi benteng adalah keluarga yang paling utama. Jadi bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rahmat, maka keluarga yang paling utama ayah ibu dan juga mungkin keluarga kecilnya ada anak-anak, kemudian juga ada mungkin orang tua gitu ya. Tapi kedepannya ada apa lagi? Ternyata lingkungan yang juga menjadi faktor utama adalah pendidikan di sekolah. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting sekali karena anak-anak juga sekarang lebih banyak berinteraksi di sekolah, betul ya? Nah, guru BK menjadi garda terdepan karena anak-anak kita tidak hanya tadi terkait dengan bagaimana mereka bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya untuk masa depan mereka, tapi bagaimana mereka memiliki jiwa sosial, bagaimana memiliki karakter yang unggul gitu ya, yang mereka akan mampu tidak saja mereka memahami masalah, tapi mereka tahu bagaimana menyelesaikan masalah, termasuk juga bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka pilih. Jadi kemandirian ini akan dibentuk. Nah, oleh karena itu menjadi guru itu satu hal yang luar biasa. Menjadi guru menjadi orang yang paling penting dalam kehidupan seorang anak menurut saya gitu. Satu orang hebat akan menghasilkan sebuah karya yang hebat, tapi satu orang guru dia bakal bisa menghasilkan ribuan orang hebat. Tepuk tangan buat saya. Nah, penting sekali yang disampaikan Pak Rahmat tadi, kita menghadirkan mereka-mereka yang mampu untuk menjadi benteng bagi anak-anak kita. Mereka akan mendampingi anak-anak kita supaya mereka siap untuk menghadapi tantangan tadi. Nah, guru-guru BK inilah yang biasanya menjadi tempat curhat ya. Kalau ada masalah itu ya ke guru BK lagi. Kalau ada biasanya, itu yang masalah wae. Bagaimana kalau hal-hal lain gitu yang happy-happy saja gitu ya. Nah, maka guru BK pun menjadi orang yang paling utama yang dia harus persiapkan diri. Tidak hanya terkait dengan strateginya ya tadi, kita akan belajar coaching. Bagaimana kita menjadi pendamping terbaik begitu bagi masa depan anak-anak kita di sekolah. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri. Tidak hanya strategi, tapi kita juga harus duluan. Untuk membuat orang happy, tentu kita harus happy duluan, betul. Untuk membuat orang pintar, kita harus pintar duluan. Nah, itulah kenapa kita berkumpul pada hari ini. Supaya kita betul-betul dipersiapkan agar supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh, begitu ya. Duluan dulu kita sebelum kita membuat tangguh anak-anak peserta didik kita, seperti itu. Nah, jadi itu kembali yang ingin saya sampaikan kepada
karena ini wilayahnya Bandung Raya loh. Tidak semua memiliki kesempatan ini. Awalnya membanggakan hati dan juga mempertemukan ibu dan bapak di tempat ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya sebanyak-banyaknya. Dan saya sesungguhnya begini, ketika sebuah ilmu sudah didapatkan, maka ilmu itu tidak boleh diam di kita saja, tapi akan kata harus sebarkan. Ya, minimal ajak untuk kemudian yang lain ikut kita di dalam kegiatan pelatihan berikutnya, atau minimal sampaikan apa yang didapatkan dengan cara yang kita bisa lakukan, gitu ya. Sehingga nanti makin banyak lagi para guru BK khususnya yang mereka akan tercerahkan seperti itu. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan juga selamat atas pelaksanaan kegiatan hari ini. Pak Rahmat, terima kasih dan sukses, karena kemarin juga saya melihat anak-anak juga ya diberikan pembekalan ISQ, dan sekarang untuk para guru kedepannya Pak Ana langsung tadi membisikkan penyuluh agama pun penting sekali. Maka insya Allah kita akan memberikan generasi masa depan, generasi yang tangguh melalui para pendidik dan penyuluh dimanapun berada. Itu mungkin. Oh, PKK juga siap ya, betul, karena PKK akan menjadi garda terbawah nanti di lapangan, akan langsung berhadapan dengan ini luar biasa. Kalau PKK itu Desa Wisma, 10 keluarga akan didampingi oleh 1 orang kader. Nanti itu juga menjadi satu hal yang menurut saya penting sekali untuk kita berikan.